Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita. Amin. Kita masih tetap di suasana tahun baru Bapak Ibu. Kita baru ada di hari yang ke-9 hari ini. Masih tetap dalam suasana tahun baru. Dan harapan saya ketika kita ada di tahun 2020 ini, hidup kita baru di hadapan Tuhan, amin. Bukan rambutnya baru, sepatunya baru, bajunya baru, bukan. Tapi kalau baru juga tidak apa-apa, itu adalah berkat Tuhan. Tapi terpenting dalam hidup kita adalah hidup kita. Itu harapan saya ketika saya berdoa kepada Tuhan. Itu setiap harinya saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya pengen melewati 1 hari lagi, melewati 1 minggu, melewati 1 bulan, bahkan melewati 1 tahun lagi. Ada perubahan demi perubahan dalam hidup saya. Saya tidak mau hanya saya bersuka cita masuk di tahun yang baru. Karena mungkin pakai baju baru. Kita boleh masuk di tahun yang baru. Tapi yang terpenting dalam hidup kita ada perubahan. Amin. Itu doa saya kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya renungan pagi di pastori, saya sempat bilang sama teman-teman, jangan kita hanya senang masuk di tahun yang baru, tetapi mari minta kepada Tuhan. Kita memperbarui hidup kita. Jangan sampai hidup kita yang lama di tahun 2021 tetap saja sama di tahun 2022. Kebaikan yang kita lakukan di tahun yang sudah lewat tetap pertahankan. Tetapi yang buruk, yang jahat, yang tidak baik yang kita lakukan di tahun yang lalu, mari kita tinggalkan, pelan-pelan kita tinggalkan. Dan kita menjadi baik di tahun 2022. Jangan sampai hidup kita yang lama sama saja di tahun 2022. Harus ada perubahan dalam hidup kita Bapak Ibu. Itu doa saya kepada Tuhan untuk pribadi saya, untuk keluarga saya, untuk jemaat. Karena kita pengen itu dari hari ke hari kita dibaharui. Jangan sampai kita ibadah tetapi tidak ada pembaharuan. Jadi semua yang buruk yang lalu yang kita mungkin kita lakukan, mungkin yang lalu kita tidak setia beribadah, tahun ini setialah beribadah kepada Tuhan. Mungkin tahun lalu kita asal-asal melayani, perbaiki tahun ini. Belajar memberikan pelayananmu yang terbaik kepada Tuhan, hidupmu yang terbaik, pelayananmu yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Hari ini saya tidak akan berbicara ini Bapak Ibu, tetapi sebelum kita masuk tahun 2021, bahkan ketika tahun 2022, bahkan ketika kita ada di awal tahun 2022, saya melihat begitu banyak prediksi yang akan terjadi di tahun 2022. Bahkan ketika saya buka YouTube, ketika saya buka TikTok di situ saya lihat ada banyak ramalan-ramalan, tetapi saya tidak mau buka, saya lewatkan. Kenapa? Karena saya berpikir kalau saya lihat ramalan-ramalan ini, itu kan bisa membuat kita jadi takut. Membuat kita jadi cemas. Kenapa? Rasa takut itu muncul ketika kita merasa hidup kita tidak aman, betul? Ketika kita merasa bahwa hidup kita tidak aman, maka rasa takut itu muncul. Makanya Bapak Ibu, buka-buka TikTok itu bagus, buka YouTube itu bagus ya. Karena ada banyak hal-hal yang memberkati kita. Tetapi kalau yang tidak memberkati kita, lewatkan saja. Kalau kita buka TikTok, di situ ada renungan-renungan, itu bisa bagus kita dengar. Tapi kalau yang kayak ramalan, lebih baik lewatkan. Jangan kita percayakan saja hidup kita kepada Tuhan. Nah, sehubungan dengan itu saya mengambil satu ayat di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5. Kalau Bapak Ibu sudah dapatkan, perhatikan Alkitabnya atau mungkin bisa lihat juga di sini. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Silakan duduk Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, dalam bahasa lainnya dikatakan percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam terjemahan baru dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dalam terjemahan lain dikatakan percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan hartamu, jangan mengandalkan jabatanmu. Kenapa? Karena jabatan, harta atau pun yang lainnya yang kita andalkan bisa menolong kita, tetapi terbatas. Amin. Tapi firman Tuhan berkata, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan.
Jangan andalkan kekuatanmu. Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris kata percaya itu believe ya. Artinya kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus percaya 100% kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus bulat. Dalam artian tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada keraguan di sana Bapak Ibu. Itu yang dikatakan percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Percayakan hidupmu 100% kepada Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan itu harus bulat, tidak ada putus. Kalau putus berarti kita masih bimbang. Banyak anak-anak Tuhan, bahkan saya pribadi pun terkadang ya, ketika saya menghadapi mungkin masalah atau apapun itu, saya tidak bisa pungkiri terkadang ada rasa takut dalam diri saya. Misalnya contoh, saya sakit, tiba-tiba ada rasa takut ya. Beberapa hari yang lalu mungkin karena kondisi capek, karena mungkin sibuk, mulai dari Desember itu sibuk, bahkan selesai tahun baru harus jalan mulai dari Senin sampai hari Jumat kemarin, Sabtu, hari Jumat itu pergi keluar pagi, pergi jam 9, pulang setengah 6 kadang jam 5. Jadi capek, begitu sampai di rumah ada telepon begini, pergi lagi, baru sampai di rumah ada telepon begini, jadi sampai malam itu seperti itu. Nah, karena kondisi memang belum sehat betul, tetapi harus jalankan tugas. Akhirnya ketika Oma Waputo dipanggil Tuhan, sementara ibadah di sana, tiba-tiba saya tidak, sementara ibadah saya tiba-tiba tidak enak, perasaan seperti kayak semua sesak begitu, seperti nafas saya kayak mau dicabut, sampai saya berjuang dalam hati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi saya ingat firman Tuhan berkata bahwa apapun yang kita alami itu tidak lepas dari kuasa Tuhan. Di situ jujur saya ketakutan, saya kayaknya sampai mati nih. Sementara tidak ada yang saya hanya berjuang sendiri sementara ibadah. Jujur saya ketakutan di situ, dan akhirnya sepertinya saya tambah sesak begitu. Tapi saya ingat bahwa saya punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Akhirnya saya mulai tenang, saya percayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, saya mulai tenang, akhirnya pulang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa apapun yang kita hadapi di tahun 2022, banyak prediksi akan terjadi goncangan sana sini, akan terjadi masalah sana sini, akan terjadi sesuatu dalam bangsa kita. Tapi firman Tuhan berkata, percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita atau apapun yang kita andalkan, lepaskan itu dan belajar percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Bukan kepada uang kita, bukan kepada jabatan kita atau apapun yang lainnya yang bisa kita andalkan. Yang pertama dikatakan kenapa kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama, karena dikatakan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi masalah kita. Amin. Nah, ini adalah ayat firman Tuhan yang menguatkan kita di awal tahun ini, supaya apapun yang kita hadapi di tahun 2020, firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, bahwa kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita letakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka otomatis ada ancaman, ada bahaya yang membuat kita takut, tetapi kita tidak takut. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Saya katakan tadi, saya suka nonton TikTok, tapi jujur banyak saya diberkati melalui TikTok ini. Beberapa hari yang lalu saya tiba-tiba membaca satu, boleh dibilang kata bijak juga, kata-kata yang sangat memberkati saya. Dia bilang begini, gembok, tahu gembok Bapak Ibu? Tahu semua gembok kan? Di rumah pasti semua punya gembok, ada yang besar, ada yang kecil, ya kan? Gembok itu gemboknya, gembok pagar, gembok pintu, atau gembok lemari lah. Gembok itu tidak akan pernah dibuat tanpa ada kunci. Amin. Bapak Ibu pernah beli gembok tidak ada kuncinya di dalam? Ada? Tidak ada ya. Kalau mungkin di rumah, kalau gembok tiba-tiba tidak ada kuncinya, itu karena kita yang lalai, kita yang kasih hilang. Tapi ketika kita membeli gembok, tidak pernah kita membeli gembok itu tidak ada kuncinya. Pabrik tidak pernah membuat gembok itu tanpa ada kuncinya. Kecuali mungkin ada yang lupa kasih masuk, mungkin misalnya sementara di packing lupa dikasih masuk, itu mungkin. Tapi pabrik itu dia akan selalu produksi gembok itu pasti ada kuncinya. Nah, demikian pula dengan masalah ya. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita mengalami masalah tanpa ada jalan keluar. Amin. 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 Puji Tuhan, mari kita buka dalam Matius 11 ayatnya ke-28 di situ.
Matius 11 ayat yang ke-28 dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan berkata bahwa semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu, artinya dalam kondisi sulit-sulit apapun itu, sakit penyakit kah, kekurangan kah, atau apapun itu, Tuhan berkata datanglah kepada Yesus, karena Tuhan berkata aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan dalam artian aku akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalahmu. Amin. Datang kepada Tuhan. Kita bisa buka mungkin di dalam Yohanes pasal 11 ayat 3 sampai 6. Yohanes pasal 11 ayat 3 sampai 6. Di situ dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara kedua perempuan itu dan mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi ia akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dipermuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Sampai di situ dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada satu keluarga. Keluarga ini dikatakan bahwa keluarga ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Keluarga ini ada satu keluarga ini sangat dikasihi oleh Tuhan, dan sebaliknya keluarga ini mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, suatu ketika keluarga ini menghadapi masalah. Nah, mungkin Bapak Ibu seringkali kita berkata begini, kalau memang Tuhan mengasihi kita, kenapa Dia izinkan kita menghadapi masalah? Saya sudah setia beribadah, saya sudah setia melayani Tuhan, kenapa saya harus menghadapi masalah? Betul tidak? Kadang-kala kita berpikir begitu, kalau saya sudah setia layani Tuhan, saya setia ibadah, saya setia berkorban, berarti saya bebas dari masalah. Tidak ada kamusnya seperti itu. Tidak ada dalam Alkitab bahwa orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang yang suka berkorban, tidak akan ada masalah. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 34, di sana dikatakan bahwa orang percaya, saudara dan saya akan menghadapi masalah. Tapi membedakan orang yang tidak setia dengan yang setia, orang yang setia kepada Tuhan, ada masalah dia akan santai-santai saja. Kenapa? Karena berpikir bahwa saya punya Tuhan yang sanggup tolong saya. Amin. Tapi orang percaya yang tidak setia beribadah kepada Tuhan, ketika dia menghadapi masalah dia akan stres, dia akan putus asa. Dan banyak orang mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena stres. Karena apa? Kondisi yang ada. Kenapa? Karena tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Tetapi membedakan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang punya Tuhan, dikatakan ada masalah tetapi selalu ada jalan keluar. Tenang-tenang saja. Kelihatannya hidupnya enak, padahal sebenarnya kalau kita bicara dengan dia, ternyata dia punya banyak masalah. Tapi kenapa banyak orang yang ada masalah tapi santai saja? Kita lihat kenapa? Karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa masalah apapun yang dia hadapi pasti ada jalan keluarnya. Nah, kembali kepada firman Tuhan tadi Bapak Ibu, dikatakan ada satu keluarga yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Suatu ketika mereka menghadapi masalah. Salah satu dari saudara mereka yaitu Lazarus sedang sakit. Dan ketika dia sakit, dia mengirim pesan kepada Tuhan, kepada Yesus. Dia katakan, Tuhan atau Yesus, orang yang kau kasihi itu sedang dalam masalah, ia sedang sakit. Nah, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-6 tadi, kita tidak sempat baca, dikatakan di sana, ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus yang dikasihinya sedang sakit, Yesus sengaja tinggal beberapa hari. Dia tidak langsung pergi, tapi dia sengaja tidak langsung pergi waktu dengar kabar. Nah Bapak Ibu, makanya kalau sakit, sudah kirim pesan sama hamba Tuhan, tenang-tenang saja, tidak usah marah-marah kau terlambat. Kita kan tidak tahu juga hamba Tuhan mungkin lagi dalam keadaan sibuk. Intinya begini, kalau keadaan hamba Tuhan lagi mendengar kabar, kalau memang tidak ada yang perlu dikerjakan mendadak, pasti dia akan langsung pergi. Kalau dia agak lambat sedikit 1-2 jam atau mungkin besok, itu mungkin karena memang ada kondisi yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi sabar saja. Nah, Lazarus di sini tadi waktu dia sedang sakit, dia mengirim kabar kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, saudaranya mengirim ya, Tuhan, dia yang kau kasihi sedang sakit. Dia sesantai-santai tidak langsung pergi. Nanti beberapa hari baru dia datang kepada Lazarus. Nah, Bapak Ibu, secara hitung-hitungan manusia, tuh Yesus sudah terlambat. Kenapa? Lazarus sudah mati. Bahkan sudah 4 hari dalam kubur. Tubuhnya sudah mulai membusuk, sudah mulai bau.
Secara manusia Yesus sudah terlambat. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika Yesus datang dia katakan, ada yang memberitahukan, Tuhan, Lazarus sudah mati. Mungkin orang bilang begini, untuk apa lagi kamu datang? Waktu sakit sudah disampaikan kok tidak datang. Sekarang sudah mati, untuk apa lagi? Tidak ada gunanya, balik saja. Ya kan? Mungkin orang berpikir, ada yang berkata waktu itu. Tetapi saudaranya Maria dan Marta dia hanya berkata, ia sudah mati. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Dan ketika Yesus datang dia katakan dia tidak mati, tetapi nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan ketika Yesus datang dia katakan Lazarus, dia menghadap ke kubur, dia katakan Lazarus bangkitlah dan keluarlah. Dan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur, yang tubuhnya sudah mulai membusuk, tiba-tiba bangkit dan dia keluar. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita berkata, wah kalau begitu, kalau ada keluarga kita mati, bisa kita berdoa dong supaya Tuhan bangkitkan. Bukan seperti itu. Tapi dalam artian begini Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam hidup kita, mungkin secara manusia kita bilang tidak ada lagi jalan keluar. Ini tidak mungkin lagi. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tidak ada masalah yang Tuhan izinkan tanpa ada masalah, tanpa ada jalan keluarnya. Terkadang kita hanya melihat pintu-pintu begitu banyak terbuka, kita bilang sudah tidak ada. Semua pintu sudah tertutup. Ada kata bijak berkata, jangan lihat kepada pintu-pintu yang tertutup, tetapi lihatlah kepada masih ada satu pintu yang terbuka. Seringkali kita lihat pada saat mungkin kita datang di pesta atau mungkin datang di rumah orang, kita lihat, oh ya pintunya tertutup. Kita lihat pintu di dapur, oh tertutup juga. Pintu samping juga, oh tertutup. Padahal masih ada pintu satu lagi yang terbuka. Kita hanya memandang kepada yang tertutup. Tapi ingat bahwa masih ada satu pintu yang tertutup. Pandanglah kepada, yang terbuka. Pandanglah kepada pintu yang masih terbuka. Mungkin kita melihat sudah tidak ada jalan keluar. Dokter sudah bilang, oh tidak bisa. Dokter sudah angkat tangan. Semuanya sudah angkat tangan, tetapi ingat, masih ada satu pribadi yang sanggup menolong kita, yaitu Yesus. Secara manusia tadi, tidak mungkin Lazarus akan dibangkitkan. Ia sudah mati kok. Tapi kembali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Setiap masalah apapun yang kita hadapi selalu ada jalan keluar. Yang kedua, kenapa kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Yang kedua, karena dikatakan Tuhan berjanji akan menyertai kita. Amin. Puji-pujian tadi ada 2 yang menyebut kata menyertai. Tuhan besertaku. Bila Tuhan besertaku, apa ya tadi? Bila Tuhan besertaku. Dalam artian begini, kalau Tuhan yang sertai kita, kita tidak perlu takut. Ada masalah, ada kesulitan, tetapi kalau Tuhan yang beserta dengan kita, tidak perlu takut. Amin. Kata menyertai dalam kamus bahasa Indonesia artinya begini, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan berjalan berdampingan dengan kita. Jadi kita tidak berjalan sendiri seperti ini. Tetapi pada saat kita berjalan, dalam artian berjalan ini banyak Bapak Ibu, ya banyak ya di antara kita yang kayak kadang merasa kita sendiri. Apalagi orang tua, anak-anaknya semua pada nikah, semuanya pada jauh-jauh. Terkadang orang tua itu merasa sedih karena dia berpikir begini, saya ini sepertinya kayak tinggal seorang diri, cuma tinggal berdua dengan istrinya. Jadi merasa sendiri, merasa kesepian. Dalam artian begini, ada masalah ditanggung sendiri, ada susah ditanggung sendiri. Ingat Bapak Ibu bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu mendampingi kita. Saya teringat dengan suami almarhum yang sebentar akan dikuburkan. 3 hari yang lalu sempat kami ke sana mendoakan. Dia bilang begini, dia cerita begini, saya ini punya anak 8, tapi semuanya pada waktu saya masih masih jaya-jayanya, dia bilang anak-anak itu semua kumpul di rumah. Saya besarkan anak-anak di rumah, ada yang disekolahkan. Tapi ketika saya sudah tua renta, saya tinggal berdua, sudah tidak punya apa-apa lagi. Anak-anak saya, anak angkat saya sudah tinggalkan saya semua. Tapi saya bilang, Opa sabar saja. Opa tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama dengan Opa. Tapi itu kita harus teriak-teriak bicara karena dia telinganya agak kurang mendengar. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita merasa sendiri. Ingat bahwa kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan berkata bahwa aku akan beserta engkau, aku akan bersama-sama dengan engkau. Dalam artian Bapak Ibu bahwa kalau Tuhan yang beserta kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi sulit sekalipun kita senang, kita melakukan dosa, semuanya Tuhan tahu.
Tuhan berkata, aku berjalan bersama-sama dengan engkau. Dalam artian begini, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, apalagi yang kita takutkan. Nah, seperti kesaksian saya dari awal tadi, saya pernah sakit dulu, sesak yang saya pernah bilang, bukan sesak bagaimana ya. Maksudnya menurut dokter, karena sempat saya ke dokter jantung, dia bilang bukan jantung. Cuma karena asam lambung saya terlalu tinggi, akhirnya asam lambung saya itu tekan jantung, akhirnya jantung itu tidak bisa memompah. Sehingga tidak ada oksigen naik di kepala, akhirnya sesak. Dan waktu ya kurang lebih 10 tahun yang lalu lah, saya baru menikah waktu itu. Hampir ya boleh dikita, kalau ya hampir lah. Seperti itu. Nah, mulai dari situ kayak saya suka ketakutan. Ketika dengar ambulans tiba-tiba bunyi, saya ketakutan. Ketika dengar orang ada yang meninggal, saya ketakutan. Ketika saya dengar orang cerita kecelakaan, saya ketakutan. Semuanya serba ketakutan, ketakutan mulai saat itu. Tapi waktu itu saya mulai perangi. Saya bilang dalam nama Yesus, roh ketakutan, roh apapun saya putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, baru-baru karena mungkin kecapean, waktu pergi berkunjung kadang makan 3:30. Akhirnya naik lagi asam lambung mungkin. Nah, sementara sesak waktu itu saya teringat di kurang lebih 10 tahun yang lalu saya ketakutan. Karena memang seperti kayak nafas saya mau dicabut. Akhirnya sementara saya ketakutan, tiba-tiba saya ingat ada ayat berkata bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan bersama-sama dengan saya. Dalam artian begini, apa yang saya alami sekarang ini Tuhan tahu. Dan ketika saya tanamkan itu dalam diri saya, ketakutan itu hilang. Akhirnya sesak saya mulai meredah. Karena saya bilang berpikir begini, saya tidak sendiri Tuhan, saya tahu apa yang saya alami saat ini Tuhan tahu. Ngapain saya mau takut? Kalau Tuhan itu tidak sekedar tahu, oh ya dia tahu kita menghadapi masalah, dia tahu kita kekurangan, baru dia pangku tangan diam-diam. Dan seperti itu Bapak Ibu, dia tahu dan dia menolong kita. Amin. 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 Banyak contoh-contoh tetapi waktunya. Dan selanjutnya yang ketiga, kenapa kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Karena Tuhan berkata, Ia akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, di dalam Filipi ayat pasal 4 ayat 19 di sana dikatakan, Allah akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam artian begini Bapak Ibu, kadang-kala kita takut ya, kita berpikir waduh katanya mau terjadi krisis, mau terjadi ini, ekonomi seperti ini. Nah, mulai timbul dalam pikiran kita, waduh kalau begini bagaimana kebutuhan kita, bagaimana biaya anak-anak, bagaimana ini. Saya mau bilang kepada kita pada saat pagi hari ini bahwa apapun prediksi orang, apapun prediksi tentang dunia ini, firman Tuhan berkata kita tidak usah takut. Karena Tuhan berkata Tuhan sanggup mengadakan, Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan, perlukan. Bahkan dalam Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan bahwa aku akan menambahkan kepadamu. Tapi firman Tuhan berkata carilah kerajaan Allah dulu. Nah Bapak Ibu, kalau mau kebutuhannya dicukupkan, bukan keinginan ya, kalau mau kebutuhannya dicukupkan, firman Tuhan berkata cari kerajaan Allah dulu, kasihi Tuhan dulu. Ya kan? Tadi satu keluarga dikatakan Tuhan mengasihi keluarga ini dan keluarga ini mengasihi Tuhan. Dan ketika mereka menghadapi masalah, firman Tuhan berkata Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga tadi. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pastinya satu beribadah. Amin. Tidak ada orang yang berkata bahwa saya mengasihi Tuhan tetapi tidak beribadah. Tidak ada seperti itu. Kalau kita katakan saya mengasihi Tuhan, itu harus ada buktinya Bapak Ibu. Kita katakan saya kasihi orang tua saya, tetapi orang tua saya kita lepas begitu saja, kita tidak perhatikan kebutuhannya, kita tidak rawat dia. Pada waktu dia mungkin sudah tua, kasih kita bisa dipertanyakan. Orang yang berkata bahwa saya mengasihi engkau, otomatis dia perhatikan. Nah kalau kita berkata Tuhan saya mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau beribadah, itu tidak mengasihi. Saya mengasihi Tuhan tetapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan, itu bukan mengasihi Tuhan. Modus. Itu cuma di mulut saja. Kita katakan saya mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Karena orang yang berkata saya mengasihi itu dilihat dari tindakannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Yang pertama, karena setiap masalah Tuhan akan memberi jalan keluar. Yang kedua dikatakan karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Jadi kalau Tuhan yang akan menyertai kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan pasti di situ pasti ada pertolongan. Yang ketiga, kenapa kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Karena firman Tuhan berkata Tuhan sanggup mengadakan apa yang kita butuhkan, perlukan.
Matius 6 ayat 33 berkata, cari dulu sumbernya. Siapa sumbernya berkat? Bapak Ibu, siapa sumbernya berkat? Tuhan. Amin. Tetapi banyak orang ya, kadangkala kita ini manusia tidak bersyukur Bapak Ibu. Mulai dari Senin sampai Sabtu, 6 hari kita dikasih kesempatan untuk melakukan pekerjaan kita, supaya kebutuhan kita tercukupi. Kebutuhan apa ya? Bekerja itu penting Bapak Ibu. Itu penting karena firman Tuhan berkata dalam Amsal ya, selalu Amsal berapa? Dia katakan di sini, kalau orang yang tidak bekerja juga jangan dikasih makan. Jadi anak-anak muda di sini yang malas bekerja di rumah, yang malas bantu orang tua, tidak apa-apa. Orang tuanya ada yang hadir anaknya malas, jangan dikasih makan. Firman Tuhan bilang loh, Amsal berkata bahwa orang yang malas jangan dikasih makan. Anak-anak yang malas bekerja jangan dikasih makan. Tetapi sayangnya kadangkala kita ini tidak ada rasa syukur kita kepada Tuhan. 6 hari sudah dikasih Tuhan untuk bekerja agar kebutuhan kita tercukupi. Kadang cuma hari Minggu, 1 hari Tuhan minta, 6 hari Tuhan kasih, 1 hari khusus untuk datang mencari Tuhan. Tapi terkadang hari Minggu kita tidak pergunakan. Terkadang hari Minggu pun kita pakai untuk bekerja. Karena kita berpikir begini, wah hari Minggu, kalau saya buang ini, tidak ada pemasukan. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus cari sumbernya dulu. Cari Yesus dulu, cari Tuhan dulu. Karena firman Tuhan berkata, Dia yang empunya segala-galanya. Di atas langit, di bawah kolong langit ini, semua adalah kepunyaan Tuhan. Semua adalah kepunyaan Tuhan. Jadi makanya Bapak Ibu cari sumbernya dulu. Ketika engkau sudah punya sumbernya, maka engkau punya segalanya. Makanya jangan kejar uang dulu. Kejar uang tidak masalah. Tetapi kalau hari untuk dikhususkan untuk Tuhan, cari Tuhan. Sudah dikasih 6 hari, bersyukur. Tuhan tidak minta 6 hari untuk beribadah, 1 hari untuk bekerja. Tidak. Tuhan kasih kita 6 hari dan 1 hari untuk Tuhan. Kalau kita sudah pulang beribadah, kita mau melakukan ini tidak masalah Bapak Ibu. Tidak masalah. Tetapi jangan waktu yang di gereja ibadah jam 8 sampai setengah 10. Kita masih pakai untuk cari uang. Tidak masalah pulang gereja jam 10, jam 11, 12 tidak masalah. Yang penting kita cari Tuhan dulu. Cari sumbernya maka engkau akan punya segalanya. Segalanya dalam artian begini. Bukan berarti wah pengen beli mobil ada, pengen buat ini ada, tidak. Tetapi apapun yang kamu butuhkan Tuhan cukupkan. Amin. Ini pengalaman-pengalaman pribadi kita. Saya sebenarnya kita anak-anak Tuhan ini hidup dalam mujizat Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan hidup dalam mujizat Tuhan. Mungkin orang berkata, wah hamba Tuhan enak ya, banyak uangnya. Enggak sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu lihat, wah banyak uangnya, padahal sebenarnya tidak. Terkadang kami pun tidak punya apa-apa. Tapi satu hal yang kami saksikan, kami tidak pernah tidak makan. Terkadang lihat uang belanja, wih sudah mulai menipis. Masih 1 minggu ke depan uang sisa segini. Tapi cuma bilang begitu. Tiba-tiba ada yang telepon, Pak Eli bisa minta nomor rekeningnya. Ini bukan dari sini loh, dari luar. Dalam artian begini, kalau kita utamakan kerajaan Allah, kita utamakan Tuhan, Tuhan bisa datangkan berkat dari manapun. Mungkin kita tidak dapat dari hasil pekerjaan kita, dari hasil pelayanan kita, tetapi Tuhan bisa kirim dari manapun. Amin. Amin. Ini pengalaman kami Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan. Saya katakan bahwa kita ini hamba-hamba Tuhan, seharusnya jemaat Tuhan. Kita itu hidup karena mujizat Tuhan. Terkadang kita tidak punya apa-apa, tiba-tiba ada yang telepon, minta nomor rekening, tiba-tiba ada yang datang kasih salam tempel. Kenapa? Karena kita mengutamakan kerajaan Tuhan. Akhirnya orang bilang banyak uang, sebenarnya tidak. Kami mungkin, firman Tuhan berkata, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh memberi. Mungkin, Bapak Ibu melihat kami ketika mungkin ada tamu-tamu di pastoris sering kasih salam tempel, mulai dari staf pelayan di pastoris semua datang bawa berkat. Kak, ini kalau ada hamba Tuhan datang sebentar ini tambah-tambah uang envelopnya. Bukan berarti kami berlebihan, tidak. Yang kami punya cuma itu, tapi kami belajar berbagi. Berkat yang Tuhan berikan kepada kami, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia. Kasih sesama manusia itu seperti itu. Bukan dikatakan, saya mengasihi engkau, tetapi harus ada tindakan. Kami belajar melakukan itu dalam kondisi kami tidak punya, kami belajar berbagi. Dan jujur saja kami tidak kekurangan. Terkadang sudah tidak punya
mengutamakan kerajaan Allah, maka Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, perlukan. Yang terakhir, kenapa kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Karena firman Tuhan berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 di sana dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam artian begini, bagi Tuhan itu tidak ada yang sulit. Amin. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Seperti tadi Lazarus yang sudah mati, orang bilang berkata sudah terlambat ya, secara hitungan manusia. Tidak usah lagi datang Tuhan, untuk apa? Lazarus kan sudah mati, sudah terlambat Tuhan. Waktu sakit saya kirim pesan Tuhan, tidak datang, sekarang sudah mati baru datang, tidak ada gunanya pulang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mungkin kita berkata ini sudah terlambat, ini tidak mungkin, ini tidak bisa, soalnya sulit. Kok enak bicara menasehati, tapi yang alami ini saya. Ingat, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita, Tuhan yang mendampingi kita, dikatakan tidak ada yang sulit. Mungkin kita katakan sulit, bagi Tuhan tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Amin. Ketika bangsa Israel berjalan dikejar oleh musuhnya dari belakang, musuhnya mengejar dia, mereka mau lari ke depan ada laut yang terbentang luas. Mereka mau lari ke samping kiri ada gunung yang tinggi. Mereka mau lari ke samping kanan ada gunung yang tinggi. Bangsa Israel cuma bisa berdiri di tempat, semua jalan tertutup. Semuanya tertutup, muka belakang, samping kiri kanan, atas bawah semuanya tertutup. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Tuhan sanggup membela laut sehingga bangsa Israel bisa lewat lolos dari musuhnya. Secara manusia tidak mungkin. Ini sangat tidak mungkin. Laut yang begitu dalam, yang sampai beratus-ratus kilo, Tuhan bisa belah dua. Sehingga bangsa Israel bisa lewat. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Bapak Ibu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tapi pertanyaannya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, percaya pertolongan Tuhan akan selalu ada buat kita. Saya tidak panjang lebar pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalan.